disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin, 5 nama yang mengerucut itu dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini, yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya utak atik gatu, oh si A gini, enggak, tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Datanya atau peta dinamika elektoral di 3 nama ini sangat kompetitif. Jaraknya sangat dekat, bahkan pernah saling salib posisinya. Mas Anies itu pernah menyalip posisi Pak Prabowo. Posisi Pak Prabowo pernah menyalip posisi Mas Ganjar. Ganjar pernah nomor 2, pernah nomor 1, dan seterusnya. Artinya dinamika elektoralnya cukup kencang dan selisihnya juga tidak begitu jauh. Sulit dari waktu masih 9 sampai 10 bulan ini, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan ada salah satu kandidat yang akan menang. Sangat kompetitif sekali. Itu satu poinnya. Meskipun misalnya Anies Baswedan kita lihat nomor 3, tapi jangan lupa Anies punya pengalaman bertarung di Pilkada DKI, itu nomor 3. Tapi ketika 3 bulan menjelang pemilihan, dia merangsek naik di nomor 2, kemudian menjadi nomor 1 menjelang pemilihan. Itu contoh. Artinya baik Anies, Ganjar maupun Prabowo memiliki potensi kemenangan yang relatif sama. Nah, karena kompetitif dan jaraknya sangat tipis, maka variabel cawapres sangat menentukan dan sangat penting. Tepat menentukan cawapres menjadi bagian dari kemenangan karena dia komplementer, bisa kontributif secara elektoral. Tapi keliru dan menentukan nama cawapres berpotensi menggerus si capres. Itulah saya kira mengapa sekarang ini tingkat kerumitan tertingginya di koalisi adalah menentukan cawapres. Di koalisi manapun, mungkin Ganjar sudah cukup, tapi untuk Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif rumit. Kalau tidak berhati-hati sekaligus rentan. Kalau ternyata tidak berhati-hati. Nah, untuk menjawab tadi, saya kira Anies, Ganjar, dan Prabowo ketiga-tiganya punya stabilitas dalam konteks elektabilitas. Momentum politik itu bisa menguntungkan, memberi insentif elektoral bagi seorang kandidat, tapi bisa juga sebaliknya disinsentif elektoral terhadap sebuah isu, gelombang isu yang sedang bergerak. Misalnya kita kasih contoh, isu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20, itu mengkonfirmasi ternyata mengoreksi elektabilitas Ganjar Pranowo. Anies Baswedan juga pernah ketika mendeklarasikan trennya naik, kemudian kembali turun dan relatif stabil. Kemudian Pak Prabowo juga begitu. Nah, saya kira variabel-variabel ini menunjukkan kalau Pak Prabowo mungkin karena posisinya sudah pernah bertarung, ada posisi di mana orang sudah cukup kenal, dan kemudian dinamikanya juga kencang, kemudian Pak Ganjar juga begitu. Nah, ketiga nama ini saya kira penting untuk terus membuat panggung politik atraktif, memunculkan isu yang strategis, termasuk ketika hari ini kita tahu belakangan ini di bulan puasa itu kan yang cukup kencang dinamika namanya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Soal apa? Soal koalisi besar. Nah, itu Anies Baswedan, Mas Anies relatif tidak begitu leading dalam isu. Nah, dengan munculnya soal cawapres ini saya kira akan memberikan kontribusi secara elektoral. Anies Baswedan diprediksi menang 1 putaran. Dikutip dari tribunnews.com, banyak yang menjegal Anies Baswedan agar batal menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Namun, upaya penjegalan itu hanya bisa dirasakan, sulit dibuktikan. Seperti angin yang menyentuh tangan dan bahu kita tetapi tidak bisa ditangkap. Demikian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam wawancaranya dengan sebuah media akhir pekan lalu. Nasdem pada 3 Oktober 2022 telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS kemudian menyusul mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Di pihak lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah ditetapkan partainya sebagai capres 2024 melalui rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Gerindra Agustus 2022.
Menyusul kemudian, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 pada 21 April 2023. Dalam survei berbagai lembaga kredibel, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan selalu berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar dan Prabowo terkadang bertukar tempat di posisi pertama dan kedua, namun Anies selalu berada di posisi ketiga. Meski demikian, posisi ketiga ini tidak menjadikan Anies ciut nyali. Berkaca pada pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana lembaga-lembaga survei selalu menempatkannya bersama Sandiaga Uno di posisi ketiga. Kali ini pun Anies yakin akan terpilih pada Pilpres 2024. Sebuah optimisme dan keyakinan diri yang patut diacungi jempol. Pertanyaannya, kalau memang elektabilitas Anies berada di posisi ketiga, mengapa banyak pihak merasa terancam oleh keberadaan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sehingga perlu menjegalnya? Bahkan 6 ketua parpol koalisi pendukung pemerintah sampai ngeriung di Istana Negara Jakarta Selatan 2 Mei 2023, minus Surya Paloh, padahal Nasdem merupakan parpol anggota koalisi. Kalau memang Anies menjadi ancaman terkait kesinambungan program pembangunan, bukankah itu normatif saja? Jangankan ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan saja sudah biasa. Sebenarnya tidak perlu ada yang paranoid, karena jika suatu program pembangunan itu bagus, maka niscaya akan Anies lanjutkan. Lihat saja track record atau rekam jejak Anies saat memimpin Jakarta. Program pendahulunya yang baik dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Sementara program yang kurang baik akan dievaluasi atau bahkan dihentikan. Dan itu normatif saja sebenarnya. Atau ada pihak-pihak yang memang ketakutan akan ada masalah di kemudian hari jika Anies berkuasa, karena mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini dikenal tegas dan bersih. Kalau tidak bersih, mana mungkin bisa tegas? Sebaliknya, bagi mereka yang bersih tidak perlu takut menghadapi Anies, kecuali mereka yang tidak bersih boleh takut. Banyak yang menjegal Anies Baswedan agar batal menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Namun, upaya penjegalan itu hanya bisa dirasakan, sulit dibuktikan. Seperti angin yang menyentuh tangan dan bahu kita tetapi tidak bisa ditangkap. Demikian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam wawancaranya dengan sebuah media akhir pekan lalu. Nasdem pada 3 Oktober 2022 telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres untuk Pilpres 2024. Di pihak lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah ditetapkan partainya sebagai Capres 2024 melalui rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Gerindra Agustus 2022. Menyusul kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri